Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana syifa'an lima fis sudur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena kasih sayangnya sampai hari ini kita masih bisa merasakan nikmat iman, Islam, serta nikmat-nikmat lainnya yang tak dapat kita sebutkan satu persatu. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada pahlawan revolusioner Islam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Dewan Juri yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan tentang pemuda sebagai tonggak kemajuan bangsa dan negara. Hadirin Dewan Juri yang dirahmati Allah, seperti kita tahu, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat dalam kategori dunia. Dan Indonesia beruntung memiliki jumlah penduduk yang besar, sebab sebagian besar penduduknya tergolong ke dalam usia produktif, yakni 15-60 tahun. Bahkan diperkirakan usia produktif di Indonesia mencapai lebih dari 60% pada tahun 2030 nanti. Menurut teman-teman, siapakah yang akan tergolong ke dalam usia produktif itu nanti? Ya, siapa lagi jika bukan kita? Kita yang saat ini masih bersekolah, suatu saat nanti akan menjadi tiang-tiang kokoh yang akan membangun bangsa ini. Dengan usia produktif yang kita miliki, kita akan memajukan bangsa ini. Kita, putra-putri bangsa yang suatu saat nanti akan mewarisi kursi pemerintahan di luar sana. Namun, lihatlah apa yang sedang terjadi dengan kondisi-kondisi remaja di Indonesia. Kenakalan remaja merajalela. Banyak tindakan kriminal yang aktor utamanya adalah remaja. Lantas bagaimanakah bangsa ini bisa maju jika pemuda-pemudinya sendiri bersikap demikian? Perlu kita ketahui bahwa pahlawan-pahlawan kita telah berusaha dengan susah payah untuk mengusir penjajah dari negara ini. Agar apa? Agar kita sebagai putra-putri bangsa dapat hidup dan belajar dengan tenang. Tak hanya itu, ayah ibu kita pun telah bersusah payah untuk menyekolahkan kita. Agar apa? Agar kita sebagai anak-anaknya bisa menjadi manusia yang sebenar-benarnya, yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Namun apakah yang telah kita lakukan, teman-teman? Apakah yang telah kita lakukan untuk membalas pengorbanan-pengorbanan mereka? Apakah hanya dengan bermalas-malasan dan berpacaran dapat membuat mereka bangga? Atau mungkin hanya dengan mengikuti tren di sosial media yang mungkin hanya mencari ketenaran semata dapat membuat mereka bangga? Tentu tidak, teman-teman. Lantas apakah yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita ini agar di masa depan nanti kita bisa menjadi pemuda-pemudi yang sukses? Berikut adalah caranya. Cara yang pertama adalah menjadi remaja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah mereka takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan mereka yang lemah di belakang mereka, dan mereka khawatir terhadap kesejahteraannya, maka bertakwalah kepada Allah, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Quran Surat An-Nisa 9. Dengan hati ini selalu dekat dengan Allah, selalu bertakwa kepada Allah, maka tak ada lagi yang perlu kita khawatirkan dalam kehidupan ini. Karena sesungguhnya masa depan kita dan masa depan bangsa kita telah Allah atur dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, tak ada lagi yang perlu dikhawatirkan jika hati ini selalu dekat dengan Allah. Cara yang kedua adalah selalu berjalan di jalan kebenaran. Rasulullah SAW bersabda, Ya'jabu rabbuka min syabbin laisa lahu sabwah. Robmu kagum terhadap pemuda yang tidak memiliki sobwah atau kecondongan untuk menyimpang dari jalan kebenaran. Hadis riwayat Ahmad. Merupakan tugas kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia untuk selalu menegakkan kebenaran dimanapun dan kapanpun kita berada. Sebab untuk membangun suatu bangsa yang maju dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang tidak pernah menyimpang dari jalan kebenaran. Cara yang ketiga adalah belajar dengan giat dan menjadikan yang terbaik di sekolah.
Dengan cara apa lagi kita dapat mensukseskan diri kita ini jika tidak dengan belajar? Dengan belajar, tak hanya orang tua kita yang bangga, tapi dengan belajar kita dapat menaikkan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan dapat membagikan ilmu yang kita miliki sehingga dapat menjadikan bangsa ini menjadi lebih maju. Wahai generasi muda, ingatlah pesan Bung Karno bahwa 1000 orang tua hanya bisa bermimpi, sedangkan 1 anak muda dapat mengubah dunia. Maka dari itu, peran kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia sangat penting untuk memajukan tanah air tercinta kita ini. Karena siapa lagi yang dapat memajukan Indonesia jika bukan kita? Dan dengan apa lagi kita membekali diri kita ini jika tidak dengan ilmu dan agama? Wahai pemuda-pemudi Indonesia, jadilah orang yang jujur, sebab bangsa ini butuh tonggak kejujuran untuk membangun perubahan. Dan jadilah orang yang faham akan agama, karena hanya agamalah yang dapat menuntun kita untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Saya harap dengan pidato ini kita semua menjadi lebih faham bahwa kita ada tangan-tangan generasi muda yang akan membangun bangsa ini. Dan hanya tangan-tangan yang benarlah yang akan benar-benar memajukan bangsa ini. Maka jadilah tangan-tangan yang benar tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kebenaran hanya datang dari Allah dan kesalahan datang dari diri saya sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.